Allahumma sholli ala Muhammad. Sampeyan mau mencari kebaikan, demeno atau cario atau goleo orang yang bagus wajahnya yang sumringah, wajahnya yang bercahaya, inner handsome-nya, inner beauty-nya memancar ke wajahnya, keimanannya, ketakwaannya memancar ke wajahnya. Itu yang harus sampean cari. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim, sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma li ridaillahi ta'ala li hidayatillahi ta'ala li rahmatillahi ta'ala li syafaati rasulillah wa bi barakati muallifil hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 32. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, wahai Ali, man khalafa hawahu kanatil jannatu ma'wahu. Man khalafa utawi sapa wongi iku nulayani menentang hawahu sapa man ing hawa nafsu ni kanatil jannatu mongko ono opo swarga ma'wahu iku panggonani man. Jadi wasiatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali radhiyallahu karamallahu wajhah itu tentang menentang hawa nafsu. Man khalafa hawahu, siapa orang yang menentang hawa nafsunya, kanatil jannatu ma'wahu, maka ada baginya surga tempat tinggalnya besok kelak di akhirat. Makanya kita itu jangan selalu menuruti hawa nafsu. Kita harus menentang. Kita harus berjuang untuk melawan hawa nafsu. Ini dawai Kanjeng Nabi Muhammad. Man khalafa hawahu kanatil jannatu ma'wahu. Siapa-siapa orang yang menentang, yang berjuang melawan hawa nafsunya, kanatil jannatu ma'wahu, maka besok akan dimasukkan ke dalam surga. Surga itu tempat tinggalnya besok di yaumil kiamah. Hanya sampai harus jangan selalu menuruti ajakan dari hawa nafsu, karena hawa nafsu itu menjerumuskan kita ke arah kejelekan, keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu, hawa nafsu itu mendorong manusia untuk berbuat kejelekan. Kalau sudah jelek, tempatnya bukan di surga. Terus dawai Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khafa maqama rabbih
wa nahan nafsa 'anil hawa wa jannatun hiyal ma'wa. Jadi siapa-siapa orang yang takut kepada Allah dengan cara wanahan nafs 'anil hawa, menahan dirinya, mencegah dirinya dari menuruti hawa nafsunya, maka akan dimasukkan oleh Allah, maka Allah akan memberikan surga kepadanya sebagai tempat tinggalnya. Namun apabila sebaliknya, wa man ata'a hawahu, lan utawi sapa wonge iku anut sapa man ing hawa nafsune, kana mongko ono jahannamu apa neraka jahannam mathwahu iku panggonane man. Sebaliknya juga, apabila kita selalu menuruti ajakan hawa nafsu, maka besok di yaumil kiamah adalah neraka jahanam tempat tinggalnya. Fa amma man tagha, siapa-siapa orang yang tagha, yang melampaui batas, yang tidak mau bersyukur, yang ingkar kepada Allah, wa atharal hayatad dunya, dan dia selalu mengedepankan kepentingan dunianya daripada kepentingan akhiratnya, fa innal jahannam hiya ma'wa. Jadi tempat tinggalnya besok adalah di neraka. Jadi apabila kita berjuang melawan hajakan hawa nafsu yang selalu menjerumuskan kita kepada kejelekan, keburukan, maka kita oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa wa innal jannata hiyal ma'wa. Di tempatnya adalah surga. Sebaliknya, fa amma man tagha, siapa-siapa orang yang durhaka kepada Allah, ingkar kepada Allah, wa ataral hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, kesenangan dunia, padahal kesenangan dunia itu hanyalah fata morgana, kesenangan yang menipu. Wa mal hayatad dunya illa mataun ghurur, yang hanya menipu. Tapi kita terjebak ke arah itu. Wa innal jahima hiyal ma'wa, maka sesungguhnya neraka jahim akan menjadi tempat tinggalnya. Na'udzubillah. Makanya kita harus berjuang, jangan kapok, jangan putus asa kita dari rahmatnya Allah. Yang kita cari adalah rahmatnya Allah. Kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, itu semata-mata karena menginginkan rahmat dari Allah. Kalau sudah mendapatkan rahmat dari Allah, di dunia kita akan diampuni. Besok di yaumil qiyamah kita akan dimasukkan ke dalam surga. Itu semua karena rahmat dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, ittaqi da'watas sahih, wedya sira ing dungane wong kang loman. Jadi kalau sampeyan ada melihat, menyaksikan orang dermawan, orang yang loman, selalu membantu orang lain, baik dari segi pemikiran, membantu baik dari segi infak dan sedekah, terus dermawan, membantu orang yang fakir miskin, membantu anak yatim, jangan kira, jangan fitnah dia, jangan ghibah dia, dikira pencitraan.
Ada orang berbuat baik, ada orang kaya dermawan, terus sampean dibilang pencitraan. Apa itu pencitraan itu? Supaya dikatakan wong api. Terus dia nyantuni anak yatim, terus dia bantu fakir miskin, ngasih sembako tiap bulan. Pencitraan. Jangan fitnah seperti itu. Kenapa? Karena doanya orang yang dermawan itu dikabul oleh Allah. Apalagi sampean di Sabdo Ciloko sampean. Kalau ada orang berbuat baik, kita juga harus ikut andil mensupportnya. Jangan dibilang pencitraan. Ada orang bangun musola, ada orang bangun masjid, bantu pembangunan madrasah, bantu pembebasan lahan untuk pembangunan pondok pesantren. Jangan anggap itu pencitraan. Jangan fitnah, apalagi fitnah, ghibah saja nggak boleh. Dikhawatirkan doanya orang yang dermawan itu malah menjadi sabdo, menjadi ciloko sampean kalau didoain jelek oleh mereka. Fa innahu mata'ahu, mongko sak temeni kelakuan iku kapan kepleset orang yang dermawan, akhadahullahu biyadih, mongko nyekel ing orang yang dermawan itu sapa Allah biyadihi kelawan pitolongeni Allah. Jadi kalau ada orang dermawan kepleset, keperucut, pasti oleh Allah langsung dibantu. Kayaknya sampai kalau ingin dibantu oleh Allah, salah satunya jalan adalah dengan dermawan. Supaya dermawan haruskah kaya? Kalau belum kaya Pak, karena sana sampai belajar semampu kalian. Berinfak sedekah semampu kalian. Belajar dermawan, nanti dikayakan oleh Allah. Karena sudah memiliki mental orang kaya. Makanya sampean kalau ingin menjadi orang besar, berpikirlah yang besar. Bertemanlah dengan orang-orang yang besar. Kalau ingin kaya, berpikirlah sebagai orang yang kaya, yang selalu menafkahkan hartanya ke orang yang nggak punya, orang miskin, orang fakir, anak yatim. Itulah mental orang yang kaya. Sedangkan kaya yang sesungguhnya bukan hanya terletak pada hartanya, tapi kaya yang sesungguhnya terletak pada hatinya. Kaya itu dari hati. Banyak sekarang kelihatannya orang kaya, tapi karena hatinya miskin melakukan korupsi di kantornya. Banyak sekarang kelihatannya kaya secara fisik, namun kebanyakan tatkala di proyek dia makan semen, makan aspal, makan pasir. Banyak yang penipuan seperti itu. Di proyek pembangunan jembatan yang besinya 20 mili diganti 15 mili. Banyak, padahal kaya, tapi sayangnya hatinya miskin. Laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina hinan nafsi. Jadi orang kaya itu bukan terletak pada hartanya, tapi orang yang kaya itu sehakikatnya terletak pada hatinya. Kalau sampai udah hatinya kaya, pasti sudah kelakuannya, perbuatannya sehari-hari pasti mencerminkan kaya. Sering nuturin yang api-api, karena sampai kaya keapian. Sering bantu tetangganya yang kekurangan, karena sampean berlebihan dari harta. Sering memberikan ceramah, sering menasihati orang, karena sampean kelebihan ilmu. Disalurkan ilmu itu biar barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, hai Ali, man at'ama musliman bidi binafsin
utawi sapa wong iku wayah mangan sapa man ing wong Islam kalawan bagus ati kataballahu lahu alfa alfi hasanati, mongko nulis sapa Allah marang maniku ing 1000 kebagusan, 1000 kebagusan, 1000 1 juta. Jadi misalkan kita memberi makan sesama orang Islam, entah itu di musim pandemi seperti kemarin, entah itu kebiasaan kita tatkala Senin memberi buka orang yang berpuasa, pokoknya setiap ada kesempatan dia ambil itu, memberi makan. Setiap Jumatan setelah selesai sholat Jumat, banyak biasanya orang di masjid-masjid memberikan nasi kotak, nasi bungkus. Itu udah menjadi budaya bagi dirinya. Namun dia lakukan itu semua karena bitibi nafsi, karena keikhlasan, karena mengharap ridho dari Allah, mengharap rahmat dari Allah. Maka Allah kataballahu lahu alfa alfi hasanatin, Allah akan mencatat baginya 1000 atau 1 juta kebaikan, ditulis oleh Allah 1 juta kebaikan. Wa maha anhu lan ngelepur sapa Allah saking man alfa alfi ing 1000 atau 1 juta sayyiatin kejelekan atau keelekan. Jadi Allah akan menghapus 1 juta kejelekan dari orang yang memberi makan orang Islam. Rafa'alahu alfa darajatin, lan ngangkat sapa Allah marang man sing ngasih makan itu ing 1000 darajat, 1000 derajat. Jadi kalau sampai melakukan 1 kali kebaikan, memberi makan, menyediakan nasi kotak, menyediakan nasi bungkus bagi jemaah sholat Jum'ah misalkan, bagi orang yang puasa Senin atau Kamis misalkan, memberi makan setiap ada pengajian misalkan, itu Allah akan mencatat 1 juta kebaikan bagi kita dan menghapus 1 juta kejelekan kepada kita, dan Allah akan mengangkat 1000 derajat kepada kita. Makanya loman jadi orang ojo medit. Kalau loman itu dekat dengan surga, dekat dengan ridhonya Allah, jauh dari neraka. Lek medit jauh dari Allah, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Itu kalau medit. Makanya jangan medit. Harus punya mental kaya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, hubbah li ahika kama tuhibbu li nafsika. Demeno sira marang dulure sira kaya oleh demen sira marang awake dhewe sira. Jadi oleh Rasulullah, oleh Kanjeng Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali memerintahkan untuk mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau sampean bahagia, kalau sampean senang tatkala sampean usahanya sukses, itu biasa. Namun tatkala usaha, sama-sama usaha, ternyata dulure sampean, saudaranya sampean lebih sukses atau sukses terlebih dahulu, makanya sampean harus ikut juga berbahagia. Jangan sebaliknya, sama-sama buka usaha, plek, sama-sama buka warung nasi, sama-sama buka bengkel, sama-sama buka toko bangunan, namun yang lebih laris saudaranya. Terus sampean loro hati, nggak boleh. Apalagi sesama
sesama saudara se-Islam dan seiman. Banyak sekarang kejadian seperti itu. Tatkala temannya berjuang juga di politik, berjuang jadi DPR, DPRD, berjuang jadi menteri, berjuang jadi presiden. Yang penting sama-sama seiman dan se-Islam, kita harus ikut berbahagia. Jangan sebaliknya. Ada saudaranya menonjol dalam organisasi keagamaan, organisasi dalam berpolitik. Ada yang jadi DPR, terus sampean iri hati, sampean sakit hati, nggak boleh. Asalkan sesama seiman, se-Islam, kita harus berbahagia. Sedio tatkala yang sukses itu adalah musuh Islam. Sedio tatkala yang jadi DPR itu adalah musuh Islam. Sedio tatkala yang jadi menteri itu musuh Islam. Namun kalau sesama Islam, sesama iman, kita harus berbahagia, syukuro. Alhamdulillah, Pak Bupati ini seorang kiai misalnya. Alhamdulillah, wali kota ini seorang kiai atau seorang ustadz misalkan. Alhamdulillah, DPR-nya orang Islam misalkan. Kita harus bersyukur. Pak Bupati ini orang Islam, kiai bisa, santri bisa. Kita harus bersyukur. Alhamdulillah. Cinta kita terhadap saudaranya seperti kita mencintai diri kita sendiri. Jangan sebaliknya. Makanya kalau di dalam perpolitikan, Kanjeng Nabi itu mengedepankan untuk menonjolkan kelebihan masing-masing tanpa menjatuhkan lawan. Kelebihannya ditonjolkan. Apa kemampuannya, apa kelebihannya, bisa apa lu bisa apa dalam mengangkat perekonomian di sebuah kota misalkan. Lu bisa apa, lu bisa nyumbang apa terhadap negara dalam hal perekonomian misalkan. Kita itu harus menonjolkan kelebihan masing-masing tanpa harus menjatuhkan, menjelekkan lawan. Bersyukur sampean berjuang di politik, sama-sama berjuang di kursi DPR misalkan. Kok dilalah sampean nggak jadi duluri sing dadi, maka harus ikut berbahagia karena masih seiman dan se-Islam. Sedio tatkala sampean melihat yang menang itu adalah musuh Islam ya. Kalau sesama Islam itu syukur. Jangan dibalik. Sekarang Ustadz, Yai, Habib kok kedunyon, kok iso? Yoi berlomba-lomba untuk jadi wali kota, berlomba-lomba untuk jadi bupati, berlomba-lomba untuk jadi gubernur. Malah yang api-api sampean arani elek. Masa sampean tatkala gubernure wong kafir, gubernure musuhnya Islam, sampai akan jadi maki juga? Seharusnya itu yang harus kita lakukan. Tapi kebanyakan sekarang nggak gitu. Kalau melihat dulur itu jauh di atas dirinya, kadang kita loro hatinya. Kadang kita sakit hati. Kenapa kok itu aku yang sing dadi? Kok dulurku itu? Kalau memang dulur itu memang cakep dalam bidangnya, kita harus berbahagia. Sama kebahagiaannya seperti melihat diri kita bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, utlu bil khairah inda sabahil wujuhi. Nupriyo siro, carilah siro ing kebagusan sabahil wujuhi,
bukan sobahi, sibahil wujuhi, ing dalem nalika bagusi piro-piro rai atau wajah. Jadi kalau sampean mau mencari kebaikan, demeno atau cario atau goleo orang yang bagus wajahnya yang sumringah, wajahnya yang bercahaya, inner handsome-nya, inner beauty-nya memancar ke wajahnya, keimanannya, ketakwaannya memancar ke wajahnya. Itu yang harus sampean cari, kebagusan dari orang itu. Contohnya, misalkan sampean minta bantuan, misalkan di RT, di RW, atau di organisasi PMI, HMI dan lain sebagainya, mau mengadakan acara Agustusan, lomba Agustusan, sampean cari donatur. Sampean kalau mau masuk ke rumahnya orang, dilihat dulu wajah wong itu. Lek wajah sumringah, sampean lebone. Lek surem, ojo, sampean diuring-uringi nanti. Kalau sumringah, bercahaya wajahnya, seneng hati ini, terpancar di wajahnya, sampean lebone. Pak, mohon bantuan. Untuk apa ini? Untuk lomba Agustusan, Pak. Oh ya, dikasih sampean. Tapi kalau sumpek, ini peteng sampean lebone, dimarahin, enggak ono duit ojo ngadakno acara mas, malah diceramai, enggak ngei, malah misuwi jauhi. Makanya sampean harus delok-delok wajah itu. Oh ini wajahnya kok serem, oh ini kok sumringah lebon. Cari keberkahan di situ ya. Cari kebaikan dari wajahnya orang yang sumringah, yang bagus, yang ganteng, yang bercahaya. Wa akramid dhaifah, lan mulyaake sira ing tamu. Ini ciri-cirinya orang yang beriman. Salah satunya adalah memuliakan tamu. Fa innahu idza nazalah biqaumin nazalah ma'ahu rizquhu. Mongko sak temeni dhaif tamu iku nalika manggon sapa tamu kalawan kaum, datang ke sebuah kaum, bertamu ke rumah sampean, nazala ma'ahu, mongko tumurun serta ni tamu iku rizquhu. Apa rizkini dhaif, rizkini tamu. Jadi sampean kalau kedatangan tamu, sampean harus mesem. Tamu nih harus dimuliakan, disuguhi teh, disuguhi kopi, ono dadan ditokni dadani, ono lemper kayak ono lemper, ono kerupuk kayak ono kerupuk, ono permen kayak ono permen. Yang penting niatnya untuk akromid dhaif, untuk memuliakan tamu. Karena apa? Setiap tamu yang datang ke rumah kita, Allah telah menyertakan bagi tamu itu rizki. Sampai harus berbahagia dengan datangnya tamu itu membawa rizki. Rizki itu enggak berupa amplop tok ya. Rizki itu tidak berupa uang. Jadi kalau sowan ke rumah yai itu ada tamunya, gusi itu ada tamunya, terus tamunya itu ngamplopi, itu bukan cuma itu yang dinamakan rizki. Juga ada tamu yang datang, tamunya fakir, miskin misalkan, terus dimuliakan oleh kiai ini, pasti itu akan membekas di dalam hatinya bahwa kiai yang ditamu itu adalah kiai yang lomah, yang dermawan. Makanya kita harus memuliakan tamu. Wa idza irtahala bidzunubi ahlil manzili fayulqiha fil bahri. Lan sebaliknya, tatkala mulih lan nalika budalan mulih sapa dhaif tamu itu, mongko budal atau pulang sapa dhaif kalawan gawa pira-pira
dusone sapa? Ahlil manzili, wong kang duwe omah, yang ditamui tadi. Jadi tamu itu datang membawa rezeki, pulang melebur dosa, menghapus dosanya sampean. Makanya sampean harus berbahagia kalau kedatangan tamu. Ojo mencucu, waduh, ono tamu teko entek kopiku ini, entek gulaku, entek tehku. Wah, jauh dari rizkinya. Fayul kiha, mongko buang doif ing dosa tamu tadi fil bahri. Ini diibaratkan tamu yang datang tadi itu menghapus dosa orang yang ditamui dengan cara membuang dosa itu fil bahri, ke dalam segoro atau lautan. Makanya berbahagia ya. Berbahagia tatkala ada orang bertamu ke rumah kita. Berbahagia karena Allah menyertakan rizkinya melalui tamu yang datang ke rumah kita, dan Allah akan mengampuni kita bersamaan dengan pulangnya tamu itu. Jadi ada dua keberkahan tatkala kita kedawan apa ya? Apa kalau bahasa Jawanya tamu itu? Kedayoan orang, berbahagialah kita karena Allah memberikan rezeki melalui perantara tamu, dan Allah memaafkan, melebur dosa-dosa kita juga melalui tamu kita. Datang membawa rezeki tamu itu, pulang melebur dosa-dosa kita yang kita ditamui. Diibaratkan membuang dosa-dosanya itu fil bahri, ke dalam lautan. Paham ya? Jadi pokoknya sampean itu dididik, dinasihati oleh Rasulullah, oleh Kanjeng Nabi Muhammad melalui nasihatnya kepada Sayyidina Ali, dan semua itu untuk umatnya juga. Makanya kita harus berbuat baik kepada tamu kita, menyuguhi yang terbaik buat tamu kita. Ojo mencucu, ditamuin orang mencucu, teh kopi kuntai, gula kuntai, teh kuntai. Nggak boleh berpikiran seperti itu. Kalau sudah tahu ilmunya, udah punya ilmunya, sampai harusnya berbahagia, seneng. Alhamdulillah ada tamu datang, berarti Allah menitipkan rezekinya lewat tamu. Ada keberkahan nanti dalam kehidupannya sampean. Rezeki itu tidak semata-mata karena harta saja, juga kesehatan, juga keimanan, juga ketakwaan itu juga rezeki dari Allah. Dan yang terhebat rezeki dari Allah itu adalah iman dan Islam. Harus sampai syukuri. Dan tamu tatkala pulang dari rumah kita, itu tandanya Allah telah melebur dosa-dosa kita. Syaratnya loman. Tamu datang, kalau kita nggak loman, kalau kita suram, juga tamunya juga suram, sumpah. Memang yang disuguhi adalah roti bakar, tapi ngomongannya nyelekit. Yang seharusnya roti bakar tuh enak dimakan, tapi setelah omongannya nyelekit, lapo kue rene, katanya minta sumbangan ya, dasar wong kiri. Terus roti bakarnya disuguhkan, monggo roti ini dipangan, seret, nggak nikmat. Sampai punya pohon rebus, ada menteganya, cuma punya itu sampai. Terus punya teh sampai suguhkan, omongannya enak, menghormati, memuliakan tamunya, nanya kabar keluarganya, sambil disuguhkan, monggo, akhlaknya bagus. Nikmat pohon rebus itu, apalagi dikasih mentega, nikmat. Jembar hati ini tamu, rezekinya sampean akan berkah, dosane sampean akan dimaafkan oleh Allah, di ngapura oleh Allah. Jadilah orang dermawan dengan cara apa kemarin? Jadilah orang dermawan dengan cara
melatih diri kita untuk berinfak sedekah semampu kita. Salah satunya jalan supaya kita itu mendapatkan rizki dari Allah, mendapatkan karunia dari Allah, salah satu jalan adalah kita dengan menuntut ilmu, mengaji. Makanya sampean tatkala masuk ke asrama Amam ini, niatnya hanya untuk ngekos saja, dirubah untuk tolabal ilmi, untuk mencari ilmu. Man tolabal ilma takaffarallahu birizkihi. Siapa-siapa orang yang mencari ilmu, maka dijamin oleh Allah rizkinya. Sampean dijamin rizkinya, orang tuanya dijamin rizkinya. Yang penting sampean istiqomah. Maknanya istiqomah, selalu setiap ada pengajian, selalu setiap ada kajian, selalu setiap ada orang yang mengaji, sampean harus ikut di dalamnya. Setiap Rabu ada kajian, ikut. Setiap Ahad ada kajian, ikut. Setiap hari ada kajian tafsir, ikut. Itulah wasilah memberi Allah rizki kepada kalian. Lakukan semua itu dengan ikhlas, mencari ridho Allah, mencari rahmat Allah. Nanti akhlaknya sampean akan diperbaiki oleh Allah. Lintalahum, katanya kepada Rasulullah. Karena rahmat Allah, Kanjeng Nabi juga dimuliakan akhlaknya mulia. Kanjeng Nabi Yunus Khidir diberi ilmu oleh Allah, dari ilmu laduni. Itu semua karena rahmat Allah. Kita kalau mendapatkan rahmat Allah di dunia, kita akan dimaghfirah oleh Allah. Besok di yaumil qiyamah akan dimasukkan ke dalam surga. Itu semua karena berkat rahmat Allah. Jadilah berbuat kebaikan, menjauhi kemaksiatan, karena kita mengharap rahmat dari Allah. Berinfak sedekah, jauhi kemaksiatan, semua niatnya karena ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Semoga kita termasuk hambanya yang dirahmati. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.